Houthi bukan cuma sekedar pemberontak, tapi kisah Yaman yang terlupakan. Sebelum kami membahas tentang hal menarik, Houthi, klik subscribe dan tekan loncengnya, agar tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Bayangkan negara gurun tandus nan indah, Yaman, tanah kuno. Tempat Ratu Sheba berkuasa, jalur Sutrawangi rempah, dan negeri para penyair pemberani, tapi kini, Yaman terkurung konflik dan di jantungnya, terpatri kisah Houthi bukan sekedar pemberontak, tapi suara yang selama ini tak terdengar. Masjid Zaidi menjadi saksi bangkitnya gerakan kelompok Houthi. Kisah Houthi bermula bukan dari senjata, tapi dari Hutbar Hussein al-Houthi, keturunan ulama Zaidiyah, berdakwah lantang di mimbar. Ia kritik korupsi pejabat dan suarakan keadilan, bagai angin gurun yang menerpa gundukan pasir ketidakadilan. Dengan kata-katanya menyambar dan menggelegar api yang berkobar di hati rakyat yang tertindas. Para petani Zaidiyah selama ini terpinggirkan, bersatu di bawah Panji. Tapi siapa musuh mereka? Bukan Tuhan, tapi para penguasa yang lalai dan para tetangga yang kaya lagi iri. Kebangkitan Houthi terjadi pada tahun-tahun 2011. Dunia bergelora oleh Arab Spring. Di Yaman, rakyat turun ke jalan. Houthi bersatu dengan mereka. Bukan lagi hanya suara di mimbar, tapi kekuatan di jalanan. Mereka membongkar gedung-gedung pemerintahan yang busuk, menggulingkan orang-orang yang menindas. Tapi di balik kejayaan, ada harga yang mahal harus dibayar. Perang saudara berkobar. Koalisi Arab di pimpinan Saudi, sekutu lama pemerintah Yaman, turun tangan, membombardir bertubi-tubi Yaman hingga luluh lantak, sehingga dari pemberontak menjadi pemain global. Houthi dicap pemberontak, teroris, radikal. Tapi apakah ceritanya hanya sampai di situ itu? Mereka percaya bahwa ini bukanlah pemberontakan, tapi perjuangan untuk merebut martabat yang dirampas, serta cara untuk bertahan dari bom yang kian bak hujan tanpa henti. Houthi tak gentar. Mereka tak hanya bertahan, tapi menyerang balik. Drone buatan sendiri menghantui langit Saudi. Kapal-kapal raksasa di Laut Merah dibuat gemetar. Houthi menjelma menjadi pemain baru di panggung global. Kekuatannya yang tak bisa diremehkan. Tapi kemenangan apa yang dicari Houthi? Kemenangan perang tak ada yang indah. Tempat mereka pun menjadi hancur, menghasilkan jutaan mengungsi, kelaparan, dan berbagai penyakit. Anak-anak kecil menjadi tak kenal akan masa kecil yang indah, hanya bisa menghirup udara peperangan dan derita. Houthi juga tak luput dari kritik, ada tuduhan pelanggaran HAM, serangan ke warga sipil, tapi mustahil, dan siapa yang tak akan ternodai dalam perang yang berkepanjangan ini? Di mana batas antara korban dan pelaku, serta pemberontak dan pejuang? Kisah Houthi bukan sekedar judul berita. Mengenal Houthi tak cukup dari label media. Ini kisah manusia, negeri, dan konflik yang kompleks. Ada sejarah, ada agama, ada ambisi dan keputusasaan. Memahami Houthi bukan berarti membenarkan, tapi membuka mata pada realitas yang selama ini terlupakan, bahwa di balik berita perang, ada jeritan kemanusiaan yang tak boleh kita anggap hanya sebuah angin lalu. Jadi, lain kali dengar kata Houthi, ingatlah mereka itu bukan hanya pemberontak, tapi kisah Yaman yang terlupakan, kisah tentang perang, kemanusiaan, dan perjuangan merebut martabat di negeri gurun yang menyimpan luka, tapi juga harapan. Jadi, bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar untuk berdiskusi bersama. Wallahu alam bishawab.